Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa 'alal 'arsy. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa may yattabi'ul huda ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali telah dikumpulkan Allah di Masjid Raya ini. Dan pagi ini adalah merupakan subuh kita yang ke-15. Jadi pagi ini merupakan subuh kita yang ke-15 kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Setelah 15 hari kita melakukan ibadah puasa ini, kita berharap mudah-mudahan sudah terasa oleh kita hasil dari ibadah puasa yang kita lakukan itu. Yang kata Allah, dengan kita berpuasa la'allakum tattaqun, mudah-mudahan membuat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Takwa ini asal katanya dari kata wako wikayatan, kewaspadaan, kehati-hatian. Sehingga ketika ada seorang sahabat Nabi ditanya apa yang dimaksud dengan takwa, maka beliau mengilustrasikan takwa itu maksudnya ketika Anda melewati suatu jalan dan jalan itu banyak lobang-lobangnya, apa yang Anda lakukan? Maka orang itu menjawab, kalau saya melewati jalan banyak lobang-lobangnya, maka saya akan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai saya terjerumus ke dalam lobang sehingga binasa. Nah, itulah takwa, yaitu sangat berhati-hati sekali di dalam melangkah di kehidupan ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Kehati-hatian, kewaspadaan kita untuk selalu melihat jalan yang ada di hadapan kita, jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Nah, takwa ini dimunculkan oleh kesadaran bahwa kita senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diperhatikan oleh Allah, sehingga karena dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah, dia berhati-hati sekali jangan sampai di hadapan Allah dia berbuat dosa. Ini yang dinamakan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman, iman ini diapit oleh dua hal, ya. Di atas iman itu adalah takwa, dan di bawah iman adalah kefasikan. Jadi iman diapit oleh dua hal. Di atas iman adalah takwa, dan di bawah iman adalah kefasikan. Iman ada di tengah-tengah. Jika keimanan kita ini selalu kita cas,
kita pupuk dengan zikrullah, maka iman ini akan naik ke makom takwa. Ya. Kita selalu ingat kepada Allah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sangat berhati-hati di dalam melangkah, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini artinya iman kita naik kepada derajat takwa. Tetapi bila mana iman kita ini kosong dari zikrullah, sehari-harinya hati kita, pikiran kita, ingatan kita, kesadaran kita hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia, dengan perkara-perkara dunia, maka besar kemungkinan iman ini akan mendingin, akan turun kepada derajat fasik. Kalau iman tidak dipupuk dengan zikrullah, dia turun menjadi fasik. Fasik itu tetap beriman. Orang fasik beriman. Beda dengan orang munafik. Orang munafik pura-pura beriman. Kalau orang fasik, dia beriman tapi dia masih melakukan dosa. Ya. Masih suka bergunjing, masih suka melakukan dosa mata, masih suka sekali-sekali mungkin memakan barang yang haram. Nah, ini orang yang fasik, ini yang paling banyak terjadi di dalam masyarakat. Ya. Maka Allah mengingatkan, wala takunu kallazina nasullah. Jangan pernah kamu itu menjadi seperti orang-orang dulu yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat orang ini lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, sehingga orang yang beriman ini akan terjerumus ke dalam kefasikan. Kalau dia di hatinya itu jarang ada Allah. Nah, inilah yang merupakan sasaran inti dari ibadah puasa yang kita lakukan. Seperti yang selalu disampaikan oleh para mubalik, bahwa dengan berpuasa ini kita kan selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa kita di dalam berpuasa kita tidak pernah mau berbuat dosa? Kita tidak melakukan dosa mata, kita tidak berani untuk menipu ketika kita berdagang, kita tidak berani untuk bergunjing, kita tidak berani bertengkar, karena kita takut nanti puasa kita tidak sah. Kenapa kita takut? Karena kita menyadari Allah Maha Tahu. Kita senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 30 hari kita berpuasa itu membuat kita selalu merasa selalu diawasi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Jadi tujuan inti dari puasa itu membuat kita senantiasa sadar kita di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa puasa ini adalah merupakan suatu program Allah yang sangat efektif sekali untuk melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melahirkan kesadaran bahwa kita ini senantiasa di dalam pengawasan Allah. Berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Kita sering mungkin tanpa sadar melakukan dosa ketika megang HP. Mungkin ketika kita komen-komenan di HP itu melakukan dosa dengan tangan kita, dengan jari kita. Kita tidak berbicara, tapi ketikan kita itu bisa mengandung dosa. Ketika kita berdebat dengan seseorang, mengeluarkan kata-kata kasar, atau ketika kita lagi di pasar, lagi berdagang,
atau lagi di jalan raya mata kita lepas begitu saja, itu di luar bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan kita tidak berani melakukan itu, karena dengan puasa ini membuat kita selalu sadar kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, puasa ini membuat kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, fungsi puasa ini bahwa puasa ini sangat efektif sekali untuk melahirkan keikhlasan. Keikhlasan di dalam beribadah. Keikhlasan di dalam beribadah itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Itulah intinya. Syarat utama diterimanya suatu amal adalah keikhlasan. Betul-betul ibadah yang kita lakukan itu murni karena mengharapkan ridho Allah. Kalau tercampur sedikit saja dengan penyakit riya, maka hanguslah keikhlasan kita itu, hanguslah seluruh amal ibadah kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami datangkan amal-amal yang telah dilakukan oleh manusia itu. Amal sedekahnya, amal zakatnya, amal sholatnya, amal haji, amal umroh dan lain sebagainya. Semuanya di pengadilan Allah itu didatangkan semua. Ketika dia melihat amalnya sangat banyak sekali, dia senang. Wah, ini saya kalau melihat amal sebanyak ini positif, saya bakal masuk surga. Tetapi ketika amal itu akan diangkat oleh malaikat, mau ditimbang di atas mizan, faja'alnahu haba'am mansuro, kami jadikan amal-amal itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Karena apa? Karena amal itu dicederai oleh ketidakikhlasan. Ada motif lain di dalam dia melakukan suatu amal itu, bukan sepenuhnya mengharapkan ridha Allah. Ada hadis qudsi yang cukup panjang yang sangat terkenal, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang akan dihisap dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu justru orang-orang yang sekarang kita pandang bakal masuk surga. Yang menurut kita sekarang ini mereka bakal masuk surga, tak taunya mereka lah yang nanti pertama akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi yang pertama nanti yang akan dihisap adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini kan menurut kita ini mereka ini bakal masuk surga ini. Ternyata mereka yang bakal masuk neraka. Jadi orang yang berjihad itu, di semua mereka yang berjihad yang mati terbunuh di jalan Allah itu dikumpulkan. Ditanya, kenapa, dengan apa kamu isi hidup kamu selama kamu hidup di dunia ini? Maka dengan semangat orang itu menjawab, ya Allah, kami isi hidup kami di dunia ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama hidup kami mati-matian, ya Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Selama hidup kami mati-matian menegakkan syiar agamamu, ya Allah. Sampai saya terbunuh di jalan Allah, di jalan Engkau, itu semua kami lakukan dalam rangka mengharapkan ridhomu. Tetapi apa jawab Allah? Kazabta, kamu bohong. Walakinnaka qatolta li an yuqal jariun. Kamu bohong. Kamu melakukan itu bukan karena mengharapkan ridhoku,
melainkan karena ingin dijuluki sebagai jagoan, sebagai pemberani, supaya kamu dianggap sebagai pahlawan, dihormati. Wakot gila. Nah, julukan ini sudah engkau peroleh ketika engkau di dunia. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menggenggam kepala orang ini, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itu rombongan yang akan pertama dihisab. Walaupun dia mati terbunuh di jalan Allah, tapi karena motifnya lain, motifnya ada keinginan untuk dikagumi, keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihormati, sehingga angus seluruh amalnya dan dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian rombongan yang kedua yang bakal dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu orang yang menurut kita juga bakal masuk surga. Siapa? Yaitu orang yang dari remaja gemar menuntut ilmu, gemar mempelajari Al-Quran, dan dia ini selalu berdakwah sepanjang hidupnya. Nah, ketika dia ditanya di pengadilan Allah di padang mahsyar, dengan apa engkau isi usiamu selama engkau hidup di dunia? Dijawab oleh orang itu, ya Allah, saya ini sejak saya muda saya selalu gigih menuntut ilmu, mempelajari kitab sucimu. Dan kemudian saya sepanjang hidup saya berdakwah ke sana sini, ceramah, mengajak orang ke dalam agamamu ya Allah, sampai saya meninggal dunia. Dan itu semua ya Allah hamba lakukan semata-mata karena mengharapkan ridhomu ya Allah. Allah maha tahu ya. Allah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Allah melihat kepada hati kita. Apa jawab Allah? Kazabta, Anda bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma li'an yuqal alim. Aku mengetahui bahwasanya engkau begitu gigih menuntut ilmu itu supaya engkau dijuluki alim, sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai mubalik, supaya engkau dihormati oleh orang. Dan engkau begitu sibuk membaca Al-Quran li'an yukol qori, supaya engkau dijuluki sebagai qori, supaya disegani, supaya orang kagum kepada engkau. Jadi bukan karena mengharapkan ridhoku, kata Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menggenggam kepala orang ini, diseret, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, rombongan yang bakal diseret ke dalam neraka jahanam ini orang yang begitu rajin bersedekah. Dia kaya raya tapi rajin sekali untuk bersedekah. Di mana ketemu anak yatim dibantunya, di mana ketemu orang miskin ditolongnya, di mana ketemu pembangunan-pembangunan untuk masjid dibantunya, sehingga harta bendanya habis dibelanjakan di jalan Allah. Nah, ketika dia ditanya di pengadilan Allah di padang mahsyar itu, untuk apa hartamu engkau gunakan? Ya dia jawab apa adanya, bahwa seluruh harta yang kau limpahkan kepadaku, ya Allah, sebagian besarnya aku belanjakan di jalan engkau. Tidak pernah aku bertemu dengan orang miskin, melainkan orang itu pasti aku bantu. Tidak pernah aku bertemu dengan anak yatim, melainkan orang itu aku santuni. Tidak pernah aku bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan untuk pembangunan masjid, melainkan aku keluarkan uangku untuk membantu menegakkan rumahmu ya Allah. Dan itu semua aku lakukan karena mengharapkan ridhomu. Tapi Allah lagi-lagi menjawab, kazabta, engkau bohong. Akan tetapi engkau melakukan semua itu semata-mata karena engkau ingin dijuluki sebagai orang dermawan,
orang yang hebat, orang yang soleh. Wakot kila. Nah, julukan ini sudah engkau peroleh di dunia. Engkau dihormati orang, engkau dikagumi orang, itu yang engkau inginkan. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini dengan kepalanya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Masalah keikhlasan ini masalah yang paling utama, ya. Kalau ibadah yang kita lakukan dinodai dengan motif-motif lain, ada keinginan untuk dipuji, ada keinginan untuk dikagumi, bukan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, hangus seluruh ibadah-ibadah kita itu, ya. Di dalam Al-Baqarah 264 Allah mengumpamakan famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang ria di dalam beribadah itu seperti sofwan, batu yang licin, alaihi turab, di atas batu itu ada turab, debu, tanah-tanah. Fa'asobahu wabilun, kemudian batu yang penuh dengan debu, dengan tanah ini ditimpa oleh air hujan yang sangat deras. Fatarokahu soldan, kemudian batu yang penuh debu ini kembali licin lagi karena debunya sudah terseret oleh air hujan yang sangat lebat itu. Nah, begitulah amal-amal kita akan habis terseret oleh yang namanya ria. Nah, ini yang diinginkan di dalam ibadah puasa yang kita lakukan untuk melatih keikhlasan. Ibadah lain, ibadah haji, ini sangat potensi sekali untuk muncul penyakit ria karena sangat diketahui oleh orang lain. Sholat juga bisa muncul ria. Seperti saya misalnya, sangat mudah sekali kena penyakit ria. Ketika saya sangat kepengen sekali sholatnya di rumah, malas sembahyang di masjid. Kemudian saya berpikir, wah, kalau aku sholat di rumah apa kata wong? Awak galak ceramah, galak ngisi kultum, kok sembahyang di rumah? Pacak ngomong baik. Laju dikata wong pula kakek Ustadz Soleha. Jadi karena untuk menjaga reputasi, saya pergi ke masjid. Takut kakek dia omong wong. Nah, ini kan sudah tidak ikhlas. Kenapa saya ke masjid? Karena ingin menjaga reputasi, menjaga nama baik. Nah, ini bakal dilempar ke dalam neraka jahanam ini. Begitu juga kayak sedekah, apalagi sampai disebutkan namanya, disebutkan jumlah sedekahnya. Ini sangat berpotensi sekali untuk munculnya yang namanya ria itu. Memang boleh kita bersedekah disebutkan nama, sangat boleh, ada itu dalilnya, boleh. Tapi yakinkah orang yang seperti ini bisa bertahan dari yang namanya bangga, ujub, ria? Kalau dia merasa imannya lemah ketika disebutkan akan muncul penyakit ria itu, maka haram itu disebutkan. Karena ini akan menjerumuskan dia. Tapi kalau orang ini memang sudah betul-betul bertakwa, walaupun disebutkan, diketahui oleh orang lain ria itu tidak akan muncul, ya tidak masalah. Ya. Maka kata Rasulullah itu sebaik-baik bersedekah apa yang dilakukan oleh tangan kiri tidak diketahui oleh tangan kanan. Nah, dengan ibadah puasa ini melatih kita untuk ikhlas, karena puasa ini sangat individual, sangat subjektif, tidak diketahui oleh orang lain. Karena kita bisa saja di rumah makan, minum, ngopi, tidak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Nah, artinya apa? Artinya 30 hari kita puasa ini, artinya 30 hari ini kita melatih keikhlasan. Itu. Yang pertama tadi puasa itu melatih supaya kita zikrullah, diawasi oleh Allah,
kemudian yang kedua melatih keikhlasan, yang ketiga yaitu melatih untuk merasakan perasaan orang lain. Ya. Ada orang suka seminar masalah kemiskinan, masalah orang-orang lapar, tapi yang seminar masalah kemiskinan ini orang-orang yang kenyang. Pakar-pakar dia kenyang, dia diundang untuk seminar masalah kemiskinan, dikasih amplop luar biasa besarnya, seminarnya di hotel, makan ini, makan itu, temanya tentang kemiskinan. Hal yang semacam ini cuma melahirkan teori-teori saja. Tetapi dengan ibadah puasa, dia langsung merasakan bagaimana rasanya orang tidak punya uang, tidak makan. Nah, ini lebih berpengaruh untuk menanamkan kepeduliannya kepada orang-orang miskin. Yang kemudian setelah 30 hari dia berpuasa, setelah sebulan penuh dia berpuasa, itu ditutup dengan apa? Ditutup dengan praktek langsung untuk membantu memberi sembako kepada orang yang tidak mampu dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu pada dasarnya adalah untuk mengingatkan bahwasanya kita ini berkewajiban untuk peduli kepada orang-orang miskin. Maksudnya supaya di luar bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa untuk membantu orang miskin. Jadi bukan sekali itu saja memberi makan orang miskin itu. Nah, ini banyak kita lakukan sekali saja. Keluar zakat fitrah sudah, nanti nunggu lagi Ramadan berikutnya. Padahal yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzakat fitrah itu kita menoleh kepada orang-orang miskin, kita teringat kepada orang-orang miskin, sehingga di bulan Syawal nanti kita sudah memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap orang-orang miskin. Dan yang terakhir bahwa fungsi utama puasa ini adalah sebagai ibadah yang sangat efektif sekali untuk melahirkan kesabaran. Ini diceritakan oleh teman saya di tetangga, dia berkata dia balik dari pasar. Balik dari pasar dia belanja. Dia belanja, bawanya barang tuh balik ke rumah, sampai di rumah bininya nanyo. Tapi nanyonya tuh kasar. Lah ngapa dibeli nih barang nih? Padahal barang yang dibeli ini sudah dibahas malamnya. Jadi dia emosi. Lah kan sudah kita omongi malam tadi barang ini memang nak dibeli. Kau dewek kan setuju. Dia keras juga. Bininya jawab lebih keras lagi. Sudah itu kedua-duanya nyadari lagi puasa. Yang lakinya diam, yang bininya diam. Nah, ini sangat berpotensi kan. Dia tidak lanjut. Debat itu tidak lanjut untuk saling keras-keras itu. Karena menyadari dua-duanya lagi puasa. Sudah itu langsung damai, baik. Ya, damai dengan sendirinya saja. Karena masing-masing menyadari mereka berpuasa. Jadi sama-sama menahan emosinya. Jadi dengan puasa ini sangat mampu sekali, sangat efektif sekali untuk melahirkan kesabaran. Nah, inilah 4 hal yang dilahirkan oleh ibadah puasa ini sebagai suatu program yang sangat efektif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, melahirkan zikrullah, kita senantiasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, melatih kita untuk selalu ikhlas. Yang ketiga, melatih kita untuk selalu sabar, mampu untuk mengendalikan emosi. Dan yang terakhir, mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, peduli terhadap orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.